anak-anak. Buat kalian yang dari akuntansi, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya dunia pajak sekarang bisa nyambung sama teknologi? Dulu, urus pajak itu ribet banget, harus antar panjang di kantor pajak. Tapi sekarang, semuanya berubah total. Teknologi bikin perpajakan jadi lebih canggih, efisien, dan pastinya lebih mudah. Nah, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas gimana perpajakan beradaptasi dengan teknologi dan gimana pemanfaatannya di bidang akuntansi. Siap? Yuk, kita mulai. Sebelum kita ngomongin yang canggih-canggih, kita perlu paham dulu konsep dasar pajak. Jadi, apa itu pajak? Sederhananya, pajak adalah iuran wajib yang kita bayarkan ke negara, sifatnya memaksa, dan kita nggak dapat imbalan langsung. Saat itu juga, uang pajak ini dipakai buat apa? Tentu untuk membiayai pengeluaran negara, kayak bangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Pajak punya 4 fungsi utama. Pertama, fungsi budgeter, artinya pajak jadi sumber utama pendapatan negara. Kedua, fungsi regulasi atau mengatur, misalnya dengan mengenakan pajak tinggi untuk barang mewah. Ketiga, fungsi distribusi, yaitu meratakan pendapatan masyarakat. Dan keempat, fungsi stabilisasi untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Jenis pajak sendiri ada 2, yaitu pajak pusat yang dikelola pemerintah pusat seperti PPh dan PPN, lalu ada pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah, contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak reklam. Nah, yang wajib bayar pajak itu disebut wajib pajak. Bisa berupa orang pribadi kayak kita, atau badan usaha seperti perusahaan. Kewajiban utamanya apa aja? Punya NPWP, melakukan pembukuan, membayar pajak, dan melaporkan surat pemberitahuan atau SPT. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana teknologi mengubah wajah perpajakan di Indonesia? Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sudah melakukan digitalisasi layanan besar-besaran. Kalian pasti pernah dengar istilah e-filing untuk lapor SPT online, e-billing untuk bayar pajak, e-faktur untuk pengusaha kena pajak, Kibupot untuk bukti potong, sampai yang terbaru ada e-materai untuk dokumen digital. Semua layanan ini terintegrasi dalam satu portal keren bernama DJP Online. Selain itu, pemerintah lagi mengembangkan yang namanya Core Tax System. Ini adalah sistem inti administrasi perpajakan yang baru, sebuah database super canggih yang terintegrasi. Tujuannya apa? Supaya data pajak lebih valid, akurat, dan tentunya meningkatkan transparansi. Ini adalah lompatan besar buat sistem perpajakan kita. Bagi anak akuntansi, ini yang paling relevan. Sekarang, banyak software akuntansi seperti Acurate, Jurnal, atau Zahir yang sudah bisa terintegrasi langsung dengan sistem perpajakan. Jadi, semua data transaksi yang kalian input bisa otomatis diolah untuk jadi laporan pajak. Prosesnya jadi jauh lebih cepat dan minim kesalahan. Keren, kan? Lalu, gimana sih cara kita menggunakan layanan pajak digital ini dalam praktik sehari-hari? Proses administrasinya sekarang serba online. Mau daftar NPWP? Nggak perlu ke kantor pajak, cukup lewat registration di situs pajak.go.id. Setelah punya NPWP, kalian perlu aktivasi EFIN atau Electronic Filing Identification Number. EFIN ini kayak kunci buat masuk ke akun DJP online kalian. Kalau mau bayar pajak, gimana? Gampang banget. Kalian tinggal buat kode billing lewat DJP online, lalu bisa bayar lewat ATM, internet banking, atau bahkan e-wallet. Udah nggak ada lagi cerita anteh di bank cuma buat bayar pajak. Untuk pelaporan SPT, wajib pajak orang pribadi bisa pakai e-filing. Sementara untuk laporan massa seperti PPN dan PPh,
Ada e-faktur dan e-bupot yang bikin semuanya jadi lebih praktis. Khusus untuk e-faktur, ini sangat membantu perusahaan. Nomor seri faktur pajaknya bisa didapat secara otomatis, ada validasi sistem untuk mencegah faktur palsu, dan laporannya bisa langsung diekspor dalam format CSV untuk diunggah ke DJP Online, dan yang terbaru, ada Meterai. Kalau kalian punya dokumen elektronik yang butuh meterai, seperti surat perjanjian, sekarang bisa pakai meterai digital yang sah secara hukum. Penerapan teknologi ini membawa perubahan besar di dunia akuntansi. Perhitungan pajak yang tadinya manual dan makan waktu, sekarang bisa dilakukan secara otomatis oleh software. Data dari software akuntansi bisa langsung terintegrasi dengan sistem DJP, jadi nggak perlu lagi input data 2 kali. Proses rekonsiliasi fiskal, yaitu mencocokkan laporan keuangan komersial dengan laporan pajak, jadi jauh lebih mudah dan cepat. Selain itu, setiap perubahan data tercatat dalam audit trail yang membuat seluruh proses jadi lebih transparan dan bisa diaudit kapan saja. Ini penting banget untuk menjaga akuntabilitas. Tapi, di balik semua kemudahan ini, ada tanggung jawab besar, yaitu keamanan data dan etika digital. Data perpajakan itu sifatnya sangat rahasia. Bayangkan, data yang harus kita lindungi itu mencakup identitas wajib pajak, detail transaksi keuangan, nomor faktur, sampai data login akun di DJP Online. Kebocoran data ini bisa sangat berbahaya. Makanya, ada 4 prinsip keamanan yang wajib kita pegang. Kerahasiaan, artinya data hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Integritas, data harus akurat dan tidak boleh diubah tanpa izin. Ketersediaan, data harus bisa diakses kapanpun dibutuhkan. Dan akuntabilitas. Di setiap aktivitas harus bisa dilacak siapa pelakunya. Gimana cara kita mengamankan data? Mulai dari hal simpel, gunakan password yang kuat dan unik, aktifkan autentikasi 2 faktor, pastikan data penting dienkripsi, dan jangan lupa untuk melakukan backup data secara berkala. Dari sisi etika, sebagai calon akuntan, kita punya kewajiban untuk menjaga data pajak. Data itu tidak boleh dibocorkan, disalahgunakan, apalagi dimanipulasi. Kita harus patuh pada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tentu saja, transformasi digital ini punya tantangan dan peluangnya sendiri. Tantangannya antara lain masih rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat, ancaman keamanan siber yang makin canggih, masalah integrasi antar sistem yang berbeda, dan regulasi yang harus terus mengejar perkembangan teknologi. Namun, peluangnya jauh lebih besar. Kita bisa manfaatkan teknologi seperti artificial intelligence dan big data untuk otomatisasi proses perpajakan yang lebih canggih. Layanan pajak akan jadi semakin mudah diakses dan transparan bagi semua orang. Pada akhirnya, ini semua akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Sebagai penutup, teknologi telah berhasil membuat administrasi perpajakan menjadi jauh lebih efisien, akurat, dan transparan. Bagi kalian, siswa-siswi akuntansi, menguasai kompetensi di bidang perpajakan digital ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Masa depan profesi kalian akan sangat berkaitan dengan kemampuan mengelola data pajak secara digital. Jadi, teruslah belajar dan beradaptasi dengan teknologi.